Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis. Buset. Pemimpin berhati busuk di tengah COVID-19. Abbas tumpuk wartawan di balai kota. Manual Mawengkang, siwat.com. Abbas ini adalah orang yang busuk sekali dengan segala pencitraannya. Dia terus-menerus berisik tentang pembatasan sosial kepada pemerintah pusat. Awalnya Abbas meneriakkan untuk melakukan lockdown dengan keras, lantang, dan sambil bergetar-getar mirip vibrator rusak. Awalnya dia ingin membuat kaum HTI dan khilafah gembira karena dengan lockdown mereka bisa bebas mengobok-obok Jakarta. Joko Widodo diam seolah tidak bekerja. Banyak pendukung Abbas yang menuntut Jokowi untuk melakukan lockdown. Tapi Jokowi melihat bahwa belum waktunya Jakarta untuk melakukan PSBB. Akhirnya kemarin, Rabu 8 April 2020, Menteri Kesehatan Terawan pun memberikan lampu hijau untuk Abbas lakukan PSBB. Peraturan Menteri Kesehatan pun dikeluarkan untuk mengatur PSBB di Jakarta. Seharusnya Abbas gembira dong dengan hal ini. Tapi ternyata Abbas kelihatannya tidak puas. Loh, kenapa tidak puas? Padahal ini kan yang jadi tujuannya. Tunggu dulu. Kita terlalu bodoh jika melihat tujuan Abbas hanyalah ingin membatasi Jakarta. Sebenarnya dia ini memang tidak ada tujuan untuk memperbaiki Jakarta. Motivasi dasar dari orang ini adalah untuk terus-menerus berbeda pendapat dengan pemerintah pusat. Ia ingin mengolok-olok pemerintah pusat lewat buzzer-buzzer politik sampahnya yang berperan di banyak bagian. Ada yang bercokol di TGUPP, ada yang bercokol di tubuh wartawan, media, dan berbagai tempat. Abbas ini memiliki buzzer yang siap membelanya. Dia membela kebodohannya. Sekarang ini, kita melihat bahwa pada akhirnya, setelah PSBB diperintahkan oleh Menkes, Abbas pun malah meminta perpanjangan pelaksanaannya. Dia memang hanya modal bacot, teriak-teriak PSBB, tapi giliran dikasih, malah minta diundur pelaksanaannya. Kemudian yang paling bodohnya lagi, dia mengumpulkan wartawan di balai kota, berdesak-desakan. Untuk apa? Untuk melakukan pencitraan. Orang ini berhati busuk, sungguh. Tidak bisa dibayangkan bagaimana dia berdua sama si Arifat yang merupakan mantan terdakwa. Hancurlah Jakarta. Saya ngerinya Abbas ini punya tujuan satu, yakni membuat Jakarta memiliki pasien positif COVID-19 sebanyak-banyaknya. Bahaya sekali manusia ini. Dia harus segera dihabisi karir politiknya. Dia sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa ini. Dia sudah menjadi ancaman nyata bagi wartawan dan para jurnalis yang rela datang ke balai kota bertumpuk-tumpuk. Berita bombastisnya, mendengarkan arahan si bodoh ini dalam aturan PSBB. Buset. Sudah subscribe belum? Ayolah, gak bayar kok, gratis. Tekan subscribe, lalu lonceng.
Lihat, si Aripat Dungu itu, wakil yang baru dilantik, mantan terdakwa korupsi. Dia pun juga sudah langsung gaspol untuk meminta dana dari pemerintah pusat. Bodohnya sundul langit. Dia nggak tahu ya, kalau di dalam sistem anggaran belanja, ada yang namanya APBD yang dikhususkan untuk daerah. APBD di DKI itu besar nilainya. Masih ada dana dari APBD yang cukup. Kenapa malah nagih ke pemerintah pusat? Mereka ini memang berdua, Wawan si Om Prabowo pecundang, adalah orang-orang yang haus uang. Jakarta merupakan red zone COVID-19. Sebelumnya bukan menjadi fokus mereka. Mereka hanya gunakan COVID-19 ini untuk sarana mengeruk uang. Lihat saja penumpukan wartawan dan jurnalis di balai kota itu. Sangat melanggar. Bukannya saya menyumpahi mereka, tapi saya akan ngakak kalau balai kota jadi tempat karantina. Kalau di Jakarta Barat saja ada masjid yang dikarantina karena ada perkumpulan massa, di mana di balai kota seharusnya juga, karena terjadi penumpukan wartawan dan jurnalis di sana. Oleh siapa? Oleh antek Amerika, Abbas dan Aripat. Dua manusia yang bodohnya balapan kayak Formula E. Orang yang menghalalkan segala cara untuk berkuasa adalah pemimpin haram. Protes AJI, Aliansi Jurnalis Indonesia, kepada balai kota tolol itu tercatat di 5 poin penting. Memprotes keras Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring. Menghimbau perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis keempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang. Perusahaan media juga menghimbau memantau jurnalisnya tidak ikut konferensi pers atau tatap muka di balai kota dengan melakukan tes COVID-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip tidak ada berita seharga nyawa. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya. Menyerukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Ombudsman Republik Indonesia untuk menegur dan memproses potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam konferensi pers tatap muka di balai kota. Berita bombastisnya, selamat datang di neraka jahanam DKI Jakarta. Begitulah jahanam-jahanam. Sudah subscribe atau belum? Ayolah, tekan sekarang. Dengan demikian, Anda akan menjadi mitra utama kami. Tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share.